Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di acara Devotion ICC. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa mengutamakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Pada devotion sebelumnya, saya dan istri sempat membahas mengenai bersepakat. Di mana di keseharian kita sering bersepakat. Tapi yang paling penting adalah kita bersepakat dalam hal yang benar. Dan tentunya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tokoh Alkitab yang dimana mereka bersepakat dalam hal yang tidak benar, yaitu ceritanya Ananias dan Safira. Mari kita cek dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Kita pasti tahu ya cerita Ananias dan Safira ini. Mereka bersepakat sama-sama untuk tidak jujur. Tapi yang menariknya adalah sebenarnya kejujuran bukan berbicara apa yang keluar dari mulut. Berbicara jujur itu adalah manifestasi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Mari kita cek mengapa mereka bersepakat untuk tidak jujur. Kisah Rasul 5 ayat 3-4 dikatakan, "Tetapi Petrus berkata, 'Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah.'" Jadi sebenarnya bukan soal berapa jumlah uang yang diberikan, tapi motivasi yang salah dalam diri Ananias. Dia ingin mendapatkan pengakuan, dia ingin mendapatkan ketenaran, dia ingin mendapatkan dipandang oleh orang lain kalau dia adalah orang yang dermawan, orang yang murah hati melalui pemberiannya. Tapi kita tahu, walaupun yang dia tulis di dalam amplop 100%, tapi tidaklah demikian. Kalau dari dalam hatinya udah benar, mungkin mulut masih bisa salah, entah itu nggak sengaja atau terpaksa untuk berbohong. Setelah itu, karena dari dalam hatinya benar, akan ada kesadaran untuk memperbaikinya. Nggak enak hati nih udah berbohong. Nah, kalau Ananias dan Safira, ketidakjujurannya itu udah dari dalam hati. Ayat keempat juga dijelaskan bahwa ketidakjujurannya sudah direncanakan di dalam hati. Sebenarnya Petrus tuh mungkin masih berharap ya ada kejujuran yang akan disampaikan oleh Safira. Di ayat yang ke-8 dijelaskan, kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual?" Tapi tetap Safira menjawab, "Ya betul, sekian." Sebenarnya yang memberikan ide untuk berbohong itu adalah Ananias. Kalau kita baca satu perikop itu, di ayat yang kedua, Safira itu hanya sepengetahuan. Saya membayangkan kalau Safira berkata jujur gitu ya, menceritakan sebenarnya kejadiannya sebenarnya nggak gitu, sebenarnya kejadiannya begini. Mungkin masih ada harapan, masih ada keselamatan, masih ada kehidupan, dan mungkin ada pertobatan juga dalam diri Safira. Tapi kita tahu di ending cerita ini sangat cukup tragis ya. Nah, saya teringat cerita istri saya mengenai anak perempuan kami. Sempat meminta izin untuk makan coklat, tapi dia lagi batuk jadi nggak diizinin. Nah, tapi tanpa sepengetahuan maminya dia tetap makan coklat itu. Dan maminya mencium dia, ternyata ada bau coklat. Nah, setelah itu maminya tanya, "Queen, kamu makan coklat?" Dia jawab, "Enggak," dalam arti dia nggak jujur. Tapi maminya waktu itu nggak langsung respon marah, tapi mengatakan, "Kenapa sih kamu nggak boleh makan coklat, dan kasih tahu kebenaran, kamu nggak boleh bohong, kamu harus berkata yang benar." Setelah itu dia ngaku dan minta maaf, nggak mau berbohong lagi. Dari cerita ini, dasar kebenaran harus kita tanamkan dalam hati. Karena dari hatilah kita bisa manifestasi ke perkataan, ke pemikiran, tindakan, keputusan. Kita sama-sama meminta Roh Kudus pimpin hati kita untuk terus lurus dan benar. Orang yang dari hatinya benar, jujur, dan lurus mungkin masih bisa berbuat kesalahan. Tapi akan mudah diajar,
mudah dikoreksi dan juga diluruskan. Gak ada orang yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna, tapi ada orang yang mau berubah. Yes. Amsal 10 ayat yang 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Orang jujur jalan hidupnya lurus dan aman, tapi penipu berbelok-belok dan akhirnya ketahuan. Siapa yang mau jalan hidupnya lurus dan aman? Saya percaya kita semua mau. Amin. Mari kita miliki hati yang benar. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dan Tuhan pun menilai dan melihat setiap hati kita. Milikilah motivasi hati yang benar dalam segala hal dengan tulus membantu orang yang ada di lingkungan terdekat kita seperti keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Pegang dan lakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Pemazmur Daud juga berkata di dalam Mazmur 26 ayat 2-3, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu." Setiap hari mari kita minta Tuhan untuk selidiki hati kita dan minta Tuhan, minta tuntunannya untuk melakukan hal yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kebenaran ini dapat memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau bersepakat selalu dalam hal yang benar dan tidak mau bersepakat dalam hal yang tidak benar. Pimpin hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa memiliki hati yang benar, memiliki motivasi yang benar untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion berikutnya.